Saudara semua ngomong pribadi sama Tuhan. Saudara mungkin bisa bilang I love you. Saudara bisa naikkan semua permohonan. Saudara bisa bilang Tuhan jamin. Saudara bisa angkat nama keluarga saudara. Tapi saya merasakan Tuhan pengen yang pribadi. Tuhan pengen dupa cinta kita naik. Dupa penyembahan kita naik. Dupa keintiman. Ku menyatu. Musik saja saudara semua berdoa. Belajar berdoa dengan suara keras. Dan ucapkan itu dengan segenap hati. Seperti Tuhan ada di depanmu. Naikkan puisi cinta, naikkan mazmur. Naikkan penyembahanmu. Mulai yang di depan sampai yang belakang. Bapak. Musik terus dengan sangat lembut dan bebaskan. Berikan sebuah irama melodi cinta. Dengar setiap doa. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat cintamu. Biarkan kami tenggelam lebih lagi. Biarkan kami menyatu dengan hatimu. Biarkan kami selamanya ada di mesbah cinta. Tiada dek. Pegang kami dan keluarga kami, Sion dan seluruh Indonesia, supaya kami menyatu dengan hatimu. Geloramu membangkitkan kami. Geloramu memaksa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini kau sembuhkan yang sakit. Mereka yang sedang ada dalam masalah kau berikan jalan keluar. Bapa, biarkan kami mengalami Engkau. Tidak hanya cuma mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, saya mau bacakan ayatnya dari The Message. Mari next PPT-nya. Saat itu Allah bala tentara surga akan menjadi mahkota yang indah di atas kepala sisa-sisa umatnya. Energi dan pengertian untuk mereka yang membimbing dan memutuskan. Kekuatan dan kegagahan untuk mereka yang berjaga dan melindungi. Saudara, yang pertama, saudara ini semuanya yang rajin doa pagi. Saudara tidak dipanggil cuma biasa-biasa. Tapi saudara dipanggil untuk membimbing dan memutuskan. Saudara bilang, Bu, apa itu? Saudara, di luar banyak banget yang butuh didampingi. Di luar banyak banget yang butuh konseling. Saudara, setiap hari saya terima itu ratusan orang mau konseling. Saudara, setiap orang punya persoalan yang halus. Saya kadang-kadang sampai bilang lebih dari sinetron. Ya. Dan anak-anak muda begitu banyak dilanda yang namanya kesepian, kehampaan. Saudara, sampai saya kadang-kadang kalau lihat ya bingung. Anak muda itu konseling sama AI. Saudara tahu AI ya? Bilang kalau saya kesepian ngapain? Harusnya kita. Anak-anak Tuhan ini yang jadi pembimbing. Yang jadi ibu, jadi kakak, jadi ayah. Supaya tidak ada generasi yang fatherless, motherless. Saya berdoa buka kalau ke Sion. Saudara kalau datang kebaktian, coba dilihat. Yang mukanya cembetut, yang mukanya saudara ya mungkin lagi tertekuk, sedih, pepaya gitu saudara.
dideketin. Ada apa? Saya bisa bantu doa. Sama tetangga. Saudara kita sapa, kalaupun di kantor, dimanapun. Saya berharap saudara ini bangkit dan menjadi pembimbing. Saudara menjadi apa? Orang yang kedua, memutuskan. Saudara bilang, Bu, memutuskan ini ngapain? Saudara, nasib kota kita, nasib keluarga kita tergantung bagaimana kita memutuskan. Kalau kita doakan, maka itu yang terjadi. Saudara ya, kita tahu ceritanya. Sofi mau jatuh cinta sama siapapun, ada yang memutuskan, Bu Nani. Jadi beliau berdoa dan bilang putus. Saudara ya, putus sama pacarnya. Jadilah sama Freddy yang luar biasa. Kenapa? Yang mutusin bukan yang ini. Yang ini loh biangnya. Ya. Kenapa? Doa memutuskan, memegang kendali. Saudara, hari itu saudara, Stephen itu udah pengen tinggal di luar negeri. Dia udah bilang, Mah, aku gak pulang ya. Aku mau kerja, aku mau tinggal di luar negeri, tinggal di UK. Saudara, kenapa? Bahkan dia ini sudah diterima. Bosnya jatuh cinta sama dia. Saudara, hari itu gajinya setiap bulan sudah 180 juta. Kalau di saudara ya, kalau di kurs, kalau dihitung di sini. Dan dia bilang, Ma, di Indonesia aku gak akan dapat gaji 180 juta. Tapi saya doa. Tuhan bilang gini, destininya di Indonesia. Dan di Indonesia dia akan punya kerjaan. Aku akan berkati dia lebih dari itu. Saudara, saya doa, saya bilang pulang. Dalam nama Yesus tertutup. Saudara, dia di sana ngurus kayak apapun ditolak, saudara. Padahal saudara, bosnya ini bilang saya rela bayar. Saya urus kamu tinggal di sini. Ditolak. Di tengah saudara, hari itu UK butuh orang. Butuh anak muda untuk kerja. Tapi sekali lagi yang memutuskan bukan orang yang biasa-biasa. Yang memutuskan orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mari putuskan untuk keluargamu. Mari putuskan untuk kotamu. Saudara, sampai nih, ya, kalau saudara ada yang mau naik, istilahnya mau jadi pejabat ini, dia sowan. Dia bilang begini, kita harus sowan ke Mahanaim. Karena yang diberkati Mahanaim itu yang jadi, katanya saudara. Saudara, kenapa? Karena kita yang memutuskan. Saya berdoa, saudara mulai berfungsi. Jadilah konselor-konselor. Jadilah pembimbing-pembimbing. Karena di luar sangat banyak. Sangat membutuhkan. Saudara, jadilah. Ya, saudara orang yang memegang putusan. Berkatnya apa? Saudara ada energi dan pengertian. Saudara, tiba-tiba saudara punya kekuatan. Saudara punya pengertian. Karena saudara apa? On position. Ada banyak orang. Loh, Bu Nani dapat tema on position. Tapi Tuhan bilang masih belum, nak. Masih banyak yang belum on position. Saya berdoa setiap kita on position. Maka tiba-tiba saudara dapat energi yang gak pernah habis. Saudara dapat pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, yang kedua, yang ajaib, Tuhan bilang begini, dapat kekuatan dan kegagahan. Tapi buat mereka yang apa? Berjaga dan melindungi. Bisakah saudara berjaga-jaga? Salah satunya, kalau saudara masih ingat, pernah Surabaya berapa bom meleduk. Betul? Pernah ingat? Saudara, kenapa hari itu semua anak-anak Tuhan
yang tempatnya di dekat-dekat itu semua dapat perintah yang sama, doling. Tapi mereka semua tidak doling. Dan ujungnya bam. Yang satu apartemen dengan yang saudara meledakkan diri. Dan mereka bawa anaknya, bayangin ya. Masuk ke gereja, meledakkan diri pakai anak. Kalau saudara ingat. Saudara itu ada anak Tuhan di bawahnya. Saudara dan anak Tuhan itu di bawahnya dikasih bilang begini. Pergi ke atas. Kasih berkat. Bagi-bagi, itu kayak apartemen begitu ya. Bagi apartemen sederhana. Bagi-bagi. Tuhan kasih perintah jelas bagi-bagi. Bagi roti kek, bagi buah. Pokoknya bagi-bagi ke tetanggamu. Satu deret saudara ya, dia dibawa di atas. Tuhan bilang jelas bagi-bagi. Tapi sekali lagi tidak dilakukan. Saya bersyukur di bed kasih. Berkali-kali saudara itu ditemukan yang namanya 10 kilo. Yang ditemukan saudara ada 80 bom. Semua tergagalkan. Karena apa? Kita berjaga. Kalau Tuhan bilang doling, kita langsung doling. Kalau Tuhan bilang bagi-bagi, kita bagi-bagi. Saudara beberapa kali caranya Tuhan bilang apa? Buat pasar murah di daerah itu. Ketika kita buat pasar murah, teroris-terorisnya bertobat. Ini adalah orang-orang yang berjaga dan melindungi. Ada sebuah panggilan buat saudara berjaga dan melindungi kota ini. Berjaga dan melindungi Amerika. Karena itu yang diadopsi. Saudara berjaga dan melindungi saudara. Apa? Indonesia. Berjaga dan melindungi Sulawesi, bagian saudara. Maka hadiahnya apa hadiahnya? Kekuatan dan kegagahan. Amin. Saudara, engkau akan makin kuat ekonomimu. Makin kuat saudara cintamu. Makin kuat imanmu. Saudara tidak ada ketika saudara itu ya berjaga dan melindungi. Saudara jadi tambah miskin. Tidak ada. Orang itu berkata kepada kami Mahanaim. Kalian itu setiap bulan keluar berapa? Wah sudah tidak terhitung saudara. Tapi anehnya kami tidak pernah tambah miskin. Kami selalu diberkati. Saudara, ada banyak yang pergi. Ada banyak yang marah. Kita ini gak punya donatur tetap. Ada orang-orang yang kecewa. Tapi kita tidak pernah. Saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Saya sampai berkata Tuhan. Dulu saya pikir. Ya. Bahwa pelayanan pemulung, anak jalanan, perang, jaga perlindungan. Itu akan pelayanan yang terus nabur, terus nabur, terus nabur. Maka pada satu titik akan menjadi terlalu berat buat kita. Tapi ternyata makin hari makin besar. Sampai hari ini ya, walaupun beberapa itu sampai tidak bisa. Sampai saya kadang-kadang kalau kesaksian tuh malu saudara. Malunya bukan apa? Ya gimana ya, terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Sampai orang tidak bisa percaya. Padahal ya buat apa saya bohong. Saudara pada waktu zaman itu pergi ke 200 negara. Anak 4 tahun. Saya malu karena gini, rasanya terlalu mewah. Saudara bayangkan Elion dan Miel, saudara itu sudah pergi ke 15 negara. Di usia mereka, saudara, yang Elion itu 3 tahun, yang Miel 5 tahun. Sudah pergi ke 15 negara. Tahun ini saja mereka ke Jepang, saudara mereka ke Korea, mereka ke Swiss, Belanda, Spanyol, mereka ke Alaska, ke Amerika. Tahun ini saja.
Saya suka guyon sama mereka. Ah, Oma nggak diajak. Terus mereka ketawa. Ya kan kita perangnya masing-masing. Saudara itu Miel dan Elion, cucu saya. Saudara saya cuma bilang gini, tuh saya itu bukan mau meninggikan atau saudara kami kalau mereka pergi, kami ngomong begini, tidak ada yang bayarin kamu. Kalau ndak isi cawan, ndak usah berangkat. Saudara dan kami tanya satu-satu, kamu isi cawannya apa? Saudara waktu itu mereka mau ke Swiss, mereka bilang, saya isi cawannya nari dan nyanyi 1 jam setiap hari, kata Miel. Elion bilang deklarasi ya sama perang 1 jam tiap hari. Saudara dan mereka benar-benar lakukan saudara. Videonya banyak kalau saudara ngikutin saudara di Instagram saya suka post. Elion teriak-teriak, darah Yesus, ya, menang, 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 saudara. Saudara nanti Miel nari, saudara. Kalau saudara ikutin, kami punya juga channel Miel Elion. Saudara mereka lakukan banyak hal. Saudara dan setelah itu, saya itu melihat gak pernah Tuhan utang. Ini yang ke Swiss saja saudara. Yang bayarin mereka itu sampai 3 orang. Sampai Joshua bilang kita yang besar semua belum dapat, mereka sudah dapat. Saudara tiba-tiba ada orang kasih saudara $1.000. Dan itu cukup buat tiket mereka. Ada yang kasih 7 juta saudara. Bilangnya buat hotel. Dan saya cuma bilang Tuhan, Engkau itu menghargai. Melihat dengan sangat. Bahkan yang tidak kelihatan. Saudara kami ini nanya. Ya bilang, Miel musuhnya apa di Alaska? Saudara dia bilang, Miel lihat malaikat jatuh. Dan dia ngomongin bentuknya seperti ini. Yang lebih keren lagi Elion. Saudara saya nanya Elion, Yon Tuhan bilang musuhmu apa? Dia bilang 7 binatang. Terus saya bilang, apa aja yang 7 binatang musuhmu di Alaska? Kami sampai syok saudara. Dia bilang begini, beruang, ya, naga, ular air. Dan dia sebutin 7 binatang. Tepat pemetaan seperti itu. Sampai saya bilang gini, ini malaikat Tuhan itu ngajarin anak-anak. Yang saya mau bilang, kalau 5 tahun dan 3 tahun bisa, saudara pasti bisa. Jadi jangan ada yang berkata, saya nggak bisa Bu, saya mempelai, saya ini nggak tahu caranya berjaga, saya nggak tahu caranya melindungi keluarga, melindungi daerah saya, nggak bisa. Asal saudara mau. Dan Tuhan akan bawa saudara. Berkati saudara. Sehingga ekonomi. Sehingga saudara kekuatanmu. Bukan menurun. Tapi terus naik. Amin. Tuhan mau setiap saudara. Dari anak-anak sampai yang paling tua. Jangan pernah berkata, oh saya sudah tua. Oh kita baru mulai. Kaleb mulai pelayanan menduduki semua umurnya 85. Nah Bu Nani ini Kaleb ya, ada Makyo, Kaleb baru mulai. Saudara bilang kan itu Kaleb. Abraham punya anak 100 baru mulai. Puncak kekayaan Abraham ketika dia umur 100 sampai 120. Tapi Musa juga sama. Puncak pelayanannya ketika dia umur 80 sampai 120. Saudara dan itu belum selesai. Saudara masih ada Daud. Masih ada yang lain. Yang semua di atas 60. Baru mulai bikin gebrakan-gebrakan yang paling ajaib. Saudara ketika Daud nari. Sampai maaf kata celana dalamnya kelihatan. Itu umur 60.
Jadi yang umur sama-sama saya 60 nih saudara ya. Saudara kita harus nari, saudara. Dan narinya jangan nari oma-oma, enggak. Nari bam, 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 saudara ya. Why? Baru membuat Tuhan jatuh cinta. Saudara mau tahu Miriam? Miriam menciptakan tarian rebana umur berapa? 80. Saudara, hey, wake up. Saudara, Miriam menciptakan tarian rebana. Sampai hari ini 80 lebih. Jadi tidak ada alasan. Ini waktunya kita akan mendapat kekuatan. Amin. Tetapi bagi mereka yang apa saudara? Berjaga dan melindungi. Saudara dipanggil buat berjaga dan melindungi bangsa ini. Ingat buat Sion, kota ini, keluargamu, Amerika, Sulawesi. Itu bagian saudara, berjaga dan melindungi. Mari kita lihat selanjutnya. Allah itu kuat. Next, ya. Saudara, dan ia mau engkau kuat. Saudara bayangkan. Dia bilang, aku nih mau kamu semua kuat. Dia enggak pengen saudara ini lemah. Dia enggak pengen saudara ini dikit-dikit, Tuhan gak ada uang. Tuhan sakit. Tuhan keluargaku piye. Tuhan gak mau. Tuhan mau saudara kuat. Karena dia kuat. Ayatnya bilang, sebab itu ambillah semua yang Tuhanmu telah sediakan. Senjata yang dibuat dengan baik, dengan bahan-bahan yang terbaik. Pergunakan semua senjata supaya engkau sanggup berdiri menghadapi apapun yang dilemparkan iblis kepadamu. Saudara, iblis gak akan diem. Ada beberapa orang bilang sama saya, Bu, kalau enggak perang iblis kan enggak nyerang kita. Hah? Memangnya iblis gentleman? Kalau saudara enggak perang enggak diserang? Enggak. Orang ayatnya berkata begini. Iblis mencari mereka yang bisa ditelannya. Loh betul kan? Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, betul kan? Kira-kira kalau orang bawa senjata, bawa tombak, bawa api, bisa ditelan nggak? Enggak. Ayatnya jelas bilang dia keliling, cari mana yang bisa ditelan ya? Oh ada yang tidur, gampang nih ditelan. Yang ini nggak bisa, lawong bawa api, bawa panah. Iblisnya bilang minggir aja lah. Dia cari yang bisa ditelannya. Daud berkata, iblis itu menunggu di saat aku lemah. Jadi saudara tidak ada pilihan. Iblis tidak pernah gentleman. Namanya aja pencuri, pembunuh, pembinasa, penipu. Untuk itulah saudara harus jadi kuat. Tapi untuk kuat ayatnya bilang begini. Ambil semua senjata dan pergunakan. Nah ini banyak anak Tuhan tidak ngambil. Ada yang namanya panah berapi, tembok berapi. Saudara pakai enggak? Ada yang namanya saudara ya, iman, hikmat, sayap saudara, penyembahan. Saudara pakai enggak? Saudara ambil enggak? Ada yang namanya sumpah dari Tuhan. Saudara, sumpah itu memang tidak bisa didapat begitu saja. Di Alkitab cuma beberapa orang yang mendapat sumpah. Salah satunya Abraham, Daud. Nah tetapi saudara ya, kita ini sudah dari generasi ke generasi.
Saudara, dimulai dari generasinya di atas Pak Yusak. Biar bagaimana papahnya, mamahnya Pak Yusak, Tanjung Brahim, itu berjalan dengan Tuhan. Turun ke Pak Yusak, ya, turun ke Bu Nani, turun ke generasi saya. Dan Tuhan berkali-kali ngomong sama saya, karena sudah 3 generasi, aku berikan sumpah. Saudara, turun ke anak saya, zamannya Joshua, ini sudah sama Stephen, udah generasi keempat. Saudara, Miel itu udah generasi kelima, saudara. Nah, saudara, dan di hadapan Tuhan, Tuhan mulai bersumpah. Nah, enak kalau saudara ambil. Karena sumpah itu bukan cuma sehari 2 hari. Tapi kekekalan. Tapi ada bagian saudara. Dan apakah saudara sungguh-sungguh mengambilnya? Dan setelah mengambilnya, apakah saudara sungguh-sungguh menggunakannya? Beberapa orang bilang, saya mau Bu. Caranya gimana? Ya baca bukunya. Wong bukunya ada. Baca buku aja males. Saudara, dengerinlah khotbahnya banyak. Cari di YouTube juga males. Itu namanya tidak mengambil. Tidak mempergunakan. Saya tidak bicara cuma soal satu ya. Tapi soal banyak hal. Saya bicara tentang perisai iman. Saya bicara tentang saudara, gelora, hineni. Itu semua senjata yang disediakan Tuhan. Dan kalau dipergunakan, wow. Sampai saudara kalau mengerti soal tumen aja. Kalau itu dipakai, dipergunakan, wow. Saudara, ada seseorang, anaknya itu cacat bawaan, saudara. Kayak semacam Down syndrome tapi lebih ringan. Saudara, dan dia tanya sama Tuhan, enggak tanya sama saya. Terus Tuhan bilang, semua makanannya harus dikasih tumen setiap hari. Saudara, dan anak ini punya banyak sekali kelemahan. Dia punya masalah perut, dia punya masalah imun, dia punya masalah saudara ya dengan kulit. Dan dia pakai itu dengan iman. Jadi semua makanannya dikasih tumen, saudara. Saudara, dan apa yang terjadi? Dalam setahun anaknya normal sampai DNA-nya berubah. Sampai dokter ngecek dan bilang, luar biasa, sembuh total. Nah, banyak orang cuma ikutan tapi tidak mudeng. Tidak mengangkat itu sebagai perjanjian. Saudara, salah satu tumen itu kan isinya anggur. Dan ibunya ini setiap kali ngasih bilang begini, aku angkat darah yang merubah DNA yang salah jadi benar. Sembuh total. Saudara, hari itu Mbak Susan yang pernah kerja di tempat saya sama Mas Nur ke Enarotali. Nah, mereka nggak bawa apapun. Dan mereka sedang butuh sangat banyak uang. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk memulai. Dan Tuhan itu ngomong begini, pergi ke pasar. Dan nanti kalau kamu ketemu ibu yang aku suruh, bantu dia. Saudara, jadi dia pergi ke pasar. Begitu pergi ke pasar, dia tungguin, dia di pasar sembari belanja. Karena dia di sana memulai rumah singgah dengan bikin makanan. Makanan gorengan, jual nasi kuning dan sebagainya. Saudara, dia sembari belanja, apapun yang dia butuhkan dia sembari lihat-lihat. Tuhan, ibu yang mana yang disuruh bantu, ibu yang mana. Sampai datanglah seorang ibu.
Dan Tuhan bilang itu bantuin. Dia langsung deketin ibunya dan bilang, Bu perlu saya bawain. Karena ibu ini belanja cukup banyak. Ibu ini, oh ya terima kasih. Terus ngobrol, saya hamba Tuhan Bu. Saya dari Jawa. Terus dibawain semuanya. Kebetulan ibunya juga dari Jawa saudara. Bukan orang Papua. Terus dia antar sampai ke rumah karena bawaannya cukup banyak. Saudara, dan rumahnya tidak terlalu jauh dari situ. Kemudian ibunya ngomong begini. Saya ini punya tambak. Tapi sudah 3 tahun tidak ada hasilnya. Saya sebar berapapun benih ikan, mati. Terus dia bilang, kamu mau nggak mendoakan tambak saya? Oh iya mau. Saudara, dan dia doain. Dan hari itu dia tanya, pakai apa? Pakai tumen. Tuhan bilang, masuk ke dalam bak. Jadi Mas Nur ini masuk ke dalam bak ikan. Segini, saudara, baknya ada 7. Dia mau masukin, jalanin satu-satu. Pakai tumen. Didoain. Terus Tuhan bilang, ini setiap hari kamu kesini. Doain seperti itu. Saudara, dia setiap hari lakukan. Dari tidak ada hasil. Saudara, mereka nyebar lagi. Hasilnya berapa saudara? 4 ton. Dan dia tiba-tiba diberkati sangat banyak, puluhan, ratusan juta. Setiap kali kita dengar kesaksian, banyak anak Tuhan cuma begini. Dia diberkati, saya enggak. Karena banyak anak Tuhan tidak jalan praktek, kalau kata Pak Yusak, ngalami. Saudara, jangan cuma mau jadi pendengar. Hari ini Tuhan bilang, jadilah kuat. Jadilah kuat secara ekonomi. Jadilah kuat secara fisik. Jadilah kuat secara iman. Jadilah kuat dengan keintimanmu dengan Tuhan. Tapi salah satunya, Tuhan bilang apa saudara? Apa tadi yang Tuhan bilang? Ambil senjata Allah. Dan saudara gunakan. Ya, karena waktu saya tutup. Saudara, yang ketiga, biarlah engkau direndam dengan kekuatan dan kemurnian. Diisi dengan keyakinan di dalam hadirat Tuhan Bapa kita saat Tuhan kita Yesus datang dengan segenap orang kudusnya. Saudara, setiap pagi saudara ini direndam. Tapi jangan biarkan itu jadi rutinitas, kebiasaan. Tapi tidak ada yang pribadi. Saudara, saya ini melihat banyak orang terjebak begini ya. Kalau musik, WL kan enak ya, nikmati. Nyanyi juga cuma kayak Mas Koki. El Shaddai, El Shaddai. Baik, berguna. Tapi kurang. Kalau mau dahsyat, pribadimu. Kalau bahasa roh sampai sakit. Di perut di mana? Kira parata shekerepe. Bukan apa-apa saudara. Memaksa setiap sel kita sepakat. Loh, kalau saudara bahasa rohnya gini, ya ratase, badannya ngantuk, tidur, saudara. Sembari males-malesan, betul enggak? Tapi kalau saudara pilih, kira ratase kerepe, terpaksa sepakat. Tiba-tiba semua selmu ini bangun, nyatu. Terus kemudian kalau saudara cuma nikmati, baik-baik, ngantuk. Itu pujiannya yang di depan. Bukan pujian dari hatimu. Tadi saya coba, belum bisa. Belum naik. Belum ada suaranya.
Padahal begitu musik dan setiap saudara pribadi, saudara harusnya teriak, Tuhan, I love you. Saudara mungkin bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara mungkin angkat tangan dan berkata, oh bless the Lord. Maka tiba-tiba istilahnya nyolok sama Tuhan. Bam! Saudara tidak lagi terpisah. Saudara menyatu. Dan kemudian direndam dalam kemurnian. Banyak orang duduk di dalam kebaktian tapi nggak bisa dicurahkan. Di dalam ini masih nggak beres. Ada marah, sakit hati, trauma, gak percaya. Dan itu semua penghalang. Karena itu ayatnya bilang harus direndam dalam kemurnian. Baru dampaknya akan luar biasa. Saudara anggaplah saudara ini punya makanan enak banget. Tapi piringnya, saudara bilang ini tolong piringnya. Saya mau kasih nih makanan enak. Ya selesai dimeramu, dimasak. Orangnya menghidangkan, maaf kata, piringnya ada tanahnya. Saudara akan tuang di situ atau enggak? Enggak. Sayang. Makanannya enak, ada tanahnya rusak. Demikian semua berkat Tuhan. Kenapa kadang-kadang tidak mendarat istilah saya? Karena ininya enggak murni. Ada banyak sampah, ada banyak marah, ada banyak sakit. Membuat tidak bisa mendarat. Biar pagi hari ini kita nikmati. Karena Tuhan sangat menyintai saudara. Amin, saya silakan. Ayo bangun. Ya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu dari Ibu Iin itu benar-benar berenergi ya. Karena memang panggilannya tentara. Nah kita ini karena panggilannya mempelai terlalu slow jadinya ya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang baru hari ini ayo cepat. Tidak katakan tadi yang terakhir rendeman dengan kekuatan. Nah dikatakan direndam dengan kekuatan. Hari ini kalian direndam dengan kekuatan. Dengan energi yang dari impartasi dari Mahanaim. Direndam dengan kekuatan. Yang slow-slow ayo maju gitu loh. Jangan apa namanya yang tadi dikatakan umur 80 kalau nyanyinya semaunya. Suruh bangkit berdiri gitu ya. Terus ini pemimpin pujiannya kok bolak-balik. Saudara kemarin kita kan ada di Bandung ada Batra ya. Nah saudara tahu kita ini wis tua-tua. Yang khotbah ini anak-anak muda junior. Salah satunya Bevis. Semua berlutut. Kalau mau tersungkur gitu. Ya. Nah, sekarang saya cukup tua kan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau belajar untuk mengerti gini, bocah cilik itu putune kita ya, gitu ya. Jangan begitu. Tapi kita tahu pada saat dia ada di mimbar, itu memberitakan kabar dari surga. Ya. Jadi kita harus menyadari, jangan sombong. Jangan lalu merasakan, islah nyembah tuh mau di mana saja juga bisa. Pakai duduk, pakai apa. Saudara harus belajar ya. Roh hineni, ketaatan itu membuat kekuatan. Itu loh. Jadi kita harus belajar benar-benar apa yang disampaikan. Jangan menilai. Itu orang kayak begini gitu. Nah jangan mau ngomong begini. Iku rak Mahanaim, kita akan mempelai. Sombong itu namanya ya. Saya beritahukan pada saat dari Mahanaim ini memberitahukan sesuatu, kita tangkap.
Oh iya, ini harus begini. Di sini tuh masih kurang yang seperti itu gitu. Kita ambil segala sesuatu yang luar biasa ya. Nah, contohnya yang tadi, salah satu daripada pembantunya ibu yang di Papua itu suruh nyemplung ke situ tuh ya. Itu kan untuk apa? Untuk melakukan hal itu. Doa di pinggir kolam kan bisa. Nah, selama kita memakai pikiran kita, mukjizat tidak akan bisa terjadi. Nah, nih lihat. Kenapa pembantunya Ibu Iin itu berani melakukan itu? Karena sudah dapat pelajaran. Ada sesuatu iman yang timbul dalam dirinya. Pada waktu Mahanaim ini ceritanya baru mau. Saya itu ada di situ. Beberapa orang sama Ibu Insu nyemplung loh saudara. Masih ingat ya? Di kayak iya rawa-rawa gitu. Nyemplung. Doa di situ. Kita memang Tuhan tidak menyuruh kita 6 hamba Tuhan saat itu pun nyemplung. Enggak. Kita di pinggir kita lagi doa. Tapi banyak anak-anak mana yang nyemplung ke situ gitu. Terus nah, saya yakin dengan kejadian itu dia merasakan ada manfaatnya enggak. Dan dia melihat mukjizat Tuhan. Sampai terjadinya bangunan dan sebagainya terus diberkati Mahanaim. Dia ngelihat imannya timbul. Sehingga pada waktu Tuhan menyuruhkan dia untuk masuk ke dalam kolam itu, dia katakan, aku percaya Tuhan, ini saya tidak ragu-ragu, ini pasti daripadamu. Dilakukan, mukjizat terjadi. Gitu. Bukan niru, tapi pada momen yang tertentu ada sesuatu yang Tuhan suruh lakukan. Pasti ada sesuatu hal yang luar biasa yang saudara dan saya akan mengalami sesuatu. Pada waktu tanah ini sekolahan ya. Kita nggak punya uang nih. Saya bilang ini anak-anak SD nih. Kon doa keliling. Ini belum dibeli loh ya. Pada waktu itu sebelah ini belum dibeli. Tapi saya katakan ini anak-anak SD ini bakal mau dipakai buat SMA, SMP dan SMA. Kelilingin mereka doling, kelilingin ya. Dan kenyataannya ada perkara yang ajaib terjadi. Saya percaya anak-anak yang diajak doling itu ditanamkan sesuatu. Iya ya, waktu itu masih tidak ada apa-apanya. Sekarang kok jadi bangunan seperti ini. Itu akan membangkitkan. Dan banyak perkara yang terjadi. Yang salah satunya adalah yang hilang kembali. Itu tanah di sana sudah hilang. Sudah bertahun-tahun ya. Tapi satu perkara pasti kembali. Apa yang menjadi persoalan saudara? Yang hilang pasti kembali. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk double porsi yang akan kami terima hari ini dan sebentar sore. Kami minta di dalam nama-Mu bangkitkan akan iman kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami suatu energi, suatu emosi yang dari surga. Kami tidak mau emosi yang dari diri kami sendiri. Karena kami tahu emosi yang dari surga adalah emosi yang kudus. Yang membangun, mempunyai sesuatu kekuatan, energi yang luar biasa. Masukkan dalam diri kami Tuhan. Supaya kami mengerti betapa luar biasanya Engkau. Kami melihat apa yang sudah Kau kerjakan di daerah Sulawesi Selatan. Engkau saat-saat ini anak-anak-Mu sedang masuk ke dalam Sulawesi Tengah menuju kepada Sulawesi Utara. Tolong Tuhan, biar apa yang saat ini sedang dikerjakan, ada sesuatu ledakan terjadi di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua rencana-Mu tidak akan gagal atas seluruh Indonesia.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kami terima energi yang baru yang dari surga ini, membuat suatu semangat yang luar biasa masuk dalam hidup kami. Mengerti betapa kuasanya Engkau, betapa Kau punya rencana di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami. Engkau tahu keadaan yang saat ini ada. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memagari bangsa ini dari kehancuran. Engkau yang memagari bangsa ini dari segala peraturan-peraturan yang akan menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu setiap pagi kami mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa saat ini dengan sehati. Semua peraturan-peraturan yang menghancurkan bangsa ini. Yang membuat bangsa ini tidak bisa maju. Yang membuat bangsa ini mengalami kebodohan. Mengalami kehancuran di dalam kesehatan maupun apapun juga. Kami doakan saat ini semua peraturan yang bukan daripada-Mu. Engkau punya 1001 jalan untuk menggagalkannya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan selamatkan bangsa ini. Biarlah Kau luputkan bangsa ini dari kehancuran. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami minta di dalam nama-Mu. Berikan kepada mereka dan semua stafnya Tuhan. Kami minta kabinet-kabinet yang ada. Menteri-menteri yang ada. Semua ABRI. Semua Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kepolisian. Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Buat mereka gentar Tuhan. Karena ada sesuatu kekuasaan yang menguasai akan bangsa ini. Tolong Tuhan selamatkan bangsa ini dari kehancuran. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga tetap mau berdoa untuk kesehatan dari Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuat sedemikian rupa sampai Pak Jokowi mengalami kelepasan dari semua serangan-serangan penyakit yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana buat bangsa ini. Engkau punya rencana untuk Pak Jokowi. Oleh karena itu kami berdoa, Engkau yang akan melepaskan akan beliau dari semua yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa ada terang yang akan menerangi akan Pak Jokowi ini. Sehingga Pak Jokowi melihat terang itu Tuhan. Dan terang itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu yang luar biasa. Bapak kami juga berdoa pada saat ini. Bencana alam apapun yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya Engkau akan meluputkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya begitu kami diluputkan Tuhan, Engkau akan membawa kami masuk di dalam lawatan. Menjadi contoh, menjadi pemberita kebenaran firman-Mu. Untuk setiap orang yang mengalami bencana-bencana itu. Kami percaya Tuhan, akhir zaman ini Engkau akan memakai kami sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak kami mengucap syukur. Biarlah media yang ada saat ini, apapun kecanggihannya, kami berdoa biarlah dipakai untuk kemuliaan baginda nama-Mu. Sampai Tuhan, jiwa-jiwa di pelosok manapun boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Saat kami tidak bisa mencapai akan tempat itu, maka suara media akan dapat mencapainya. Tuhan kami sangat berdoa sehingga Engkau datang untuk kedua kali Tuhan. Engkau akan menyebut kami. Semua berita keselamatan sudah sampai ke ujung bumi. Dengar doa kami Tuhan. Kami sangat merindukan perkara yang ajaib terjadi.
Dan hari ini kami mau berdoa buat Ibu Iin yang sebentar sore akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, kekuatan yang baru, pewahyuan yang baru untuk dapat menyampaikan berita surga. Kami berdoa Tuhan, yang streaming maupun yang dekat-dekat di kota ini, kumpulkan di tempat ini. Hari ini Tuhan, ada suatu kebaktian istimewa buat banyak jiwa-jiwa yang datang memenuhi tempat ini. Jiwa-jiwa yang sudah disediakan Tuhan untuk menerima hak bagiannya dan porsi yang Kau sudah sediakan. Kami sangat rindu Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang hari ini mempersiapkan diri dengan doa puasa. Kami minta mereka dilayakan melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan menolong kami untuk bangkit Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Ini minyak yang supranatural. Kami mau setiap hari hidup dalam supranatural Tuhan. Kami tidak mau hidup biasa-biasa. Biar kami dapat dibedakan bahwa kami adalah berbeda. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah supranatural ini merasuk hidup kami. Terus Tuhan, sampai apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami melakukan segala sesuatu di dalam supranatural. Berkati mata kami Tuhan, telinga kami juga Tuhan, bibir mulut kami berbicara dengan supranatural. Hati kami tetap dilikupi oleh supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu. Berkati tangan kami, karena tangan kami ini akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami, baik jasmani maupun rohani. Kau berkati kaki kami yang kami pakai berjalan pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ada di dalam track-Mu Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang tertutup akan terbuka. Dan semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.